Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Pada siang hari ini kita mau bersama-sama datang untuk memuji Tuhan, menyembah Dia. Mari kita siapkan hati kita. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat siang hari ini, buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Engkau sungguh dahsyat Tuhan. Siang hari ini Tuhan, kami boleh membawa pujian kami, membawa pengagungan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita bersama-sama angkat pujian. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku,
Haleluya. Tiara lama-lama ya lama syada ya lama. Tiara lama-lama ya lama syada ya. Haleluya. Betapa dahsyatnya Engkau. Biarlah siang hari ini Tuhan kami datang. Kami mau naikkan ucapan syukur kami. Sebab Engkau besar Tuhan. Engkau mulia, Engkau ajaib. Haleluya, haleluya. Engkau layak ditinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Haleluya. Haleluya. Layaklah sekarang. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah bersama-sama. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Layaklah segala bangsa Sujud kepadamu Tuhan. sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya, Kau layak disembah. Engkau layak ditinggikan Tuhan. Haleluya. Mari setiap kita yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Ada sukacita dari Tuhan, amin. Haleluya. Biarlah siang hari ini kita beri yang terbaik bagi Tuhan, amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, ditabari kakiku. Janji-Mu terdapat di jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntutku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, ditabari kakiku. Katakan janji-Mu. Janji-Mu terdapat di jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntutku setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Katakan sebab firman-Mu. Firman-Mu dan menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Berikan suara-suara yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya.
firman-Mu, sebab firman-Mu teguh menopang, Tuhan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalan, rancangan-Mu Tuhan, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. mari bersama-sama. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Katakan sebab firman-Mu, Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, katakan bukan aman, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu. sekali lagi katakan bukan aman. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Berikan suara-suara yang terbaik bagi Tuhan Allah kita dahsyat. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita lebih lagi buat Tuhan. Amin. Sebab Dia yang berkuasa. Pujian syukurku ku naikkan bagi-Mu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Bersama-sama. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Pujian syukurku ku naikkan bagi-Mu, kasih dan rahmat-Mu Katakan tercurah. tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara
Bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Ambang di dalam-Mu, menara perlindunganku. Mari bersuka. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, Kaulah sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Yesusku, sukacitaku. Yesusku, sukacitaku. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Silakan untuk Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan tempat perlindungan di dalam kehidupan setiap kami. Sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Tempat perlindunganku, kubu bertahan yang ku percaya. Dengan sayap-Mu Kau naungiku, ku takkan takut, ku takkan goyah karena-Mu. Melekat padamu, Engkau kan meluputkanku dan membentengiku oleh karena kuasa-Mu, dan ku berseru memanggil nama-Mu. Engkau pasti menjawabku dan menyertaiku. Kau beriku hidup dan keselamatan selamanya. Kau sumber segalanya. Kau Tuhan tempat perlindunganku, kubu bertahan yang ku percaya. Dengan sayap-Mu Kau naungiku, ku takkan takut, ku takkan goyah karena-Mu. Sungguh hatiku melekat padamu, Engkau kan meluputkanku dan membentengiku oleh karena kuasa-Mu. Dan ku berseru memanggil nama-Mu, Engkau pasti menjawabku dan menyertaiku. Kau beriku hidup dan keselamatan selamanya. Mari serukan bersama-sama. Sungguh hatiku melekat padamu, Engkau kan meluputkanku dan membentengiku
Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan. Ada kuasa, ada urapan-Mu, ada kemenangan, ada sukacita yang boleh kami alami pada siang hari ini Tuhan. Kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kau Allah yang kudus, Engkau mulia. Hatiku melekat padamu. Mari naikkan pujian. Engkau pasti Kau yang meluputkan setiap kami Tuhan. dan membentengiku oleh karena Lama-lama kuasa-Mu. Aku berseru memanggil nama-Mu. Engkau pasti menjawabku dan menyertaiku. Kau beriku hidup dan keselamatan. saya undang untuk bangkit bersama-sama. Sungguh hatiku melekat padamu. Engkau kan meluputkanku dan membentengiku oleh karena kuasa-Mu. Dan ku berseru memanggil nama-Mu. Engkau pasti menjawabku dan menyertaiku. Kau beriku hidup dan keselamatan selamanya. Kau beriku hidup dan keselamatan selamanya. Bapa kami, sapa Engkau di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau yang mengasihi kami, memberikan keselamatan bagi kami. Tuhan, Engkau senantiasa dekat dengan kami dan Engkau senantiasa peduli dengan kami. Kami bersyukur berterima kasih untuk Bapa yang baik dan Bapa yang senantiasa memberikan segala sesuatu yang kami butuhkan dan yang kami perlukan. Karena itu Tuhan, kiranya Engkau disukakan atas apa yang kami lakukan. Segala puji dan sembah menyukakan hati Tuhan sendiri. Kami sadar bahwa kami perlu firman-Mu yang menjadi pedoman, menjadi suluh di dalam perjalanan kehidupan kami. Agar kami tidak menyimpang dari kebenaran-Mu. Berbicara Engkau ya Tuhan, dan Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman dengan sempurna. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak dengan Ibu sekalian. Shalom. Apa kabarnya pagi ini? Luar biasa ya, Bandung menang begitu ya. Jadi Bapak Ibu boleh bersuka cita dan bersorak-sorai. Nah saudara, sesuai dengan tema dari ibadah kita adalah jangan beri keuntungan kepada iblis. Mari kita membuka Alkitab kita yuk di dalam 2 Korintus pasal yang kedua. Kita nanti konsentrasinya pada ayat 11, tapi saya baca dari ayat pertama supaya kita mengerti strukturnya. Aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita. Sebab jika aku mendukakan hatimu, siapa lagi yang dapat membuat aku menjadi gembira? Selain Dia yang berduka cita karena aku. Dan justru itulah maksud suratku ini. Yaitu supaya jika aku datang, jangan aku berduka cita oleh mereka yang harus membuat aku bergembira.
Sebab aku yakin tentang kamu semua bahwa sukacitaku adalah juga sukacitamu. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata. Bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Tetapi jika ada yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian. Atau sekurang-kurangnya supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu. Sehingga kamu sebaiknya harus mengampuni dan menghibur dia. Supaya jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu. Apakah kamu taat dalam segala sesuatu? Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kau ampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang diberkati adalah kita yang dengar dan lakukan firman. Amin, setuju ya? Nah saudara sekalian, ini bagian dari suratnya Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kadang-kadang Paulus ini kan menuliskan suratnya karena ada problem, ada masalah. Rupa-rupanya Paulus menjadi enggan berjumpa dengan jemaat yang ada di Korintus kala itu. Ada masalah, ada konflik yang mereka hadapi. Maka dikatakan aku menuliskan surat ini motifnya baik, motifnya jujur. Motifnya karena saya sayang kamu, entah kamu berdosa, kamu tidak berdosa, semuanya sama. Tetapi yang dikehendaki oleh Paulus, tolong dong kalau saya kelak datang, jangan ada orang yang berduka cita. Kalau kelak saya datang kepada kamu, jangan ada orang yang susah hati. Nah kenapa saudara sekalian? Rupanya ada orang yang bersalah, ada orang yang berdosa lalu dikucilkan, dibiarkan. Nah saudara sekalian, dia katakan jangan lama orang dikucilkan. Dia harus dikasihi, dia harus disayangi. Maka dia katakan, kalau saya harus mengampuni orang bersalah, maka saya wajib mengampuninya. Kalau ada orang yang bersalah layak untuk diampuni, maka setiap kita harus mengampuni. Nah saudara, dia katakan supaya iblis jangan bersukacita. Kita baca yuk sama-sama, ada 2 ayat yang penting supaya nggak terpotong. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Sebab, amin. 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 Ya, puji Tuhan. Jadi Paulus katakan kalau kamu, ini kan tidak serta-merta terkait dia bersalah kepada Paulus kan. Enggak saudara. Tapi bayangkan Paulus sebagai seorang rasul. Dia katakan kalau jemaat sudah mengampuni seseorang, aku juga mengampuni. Dia tidak ada kaitan langsung, dia tidak buat kejahatan kepada Paulus. Dia tidak sedang berdosa kepada Paulus. Tetapi sebagai abdi Tuhan, sebagai hamba Allah. Dia katakan kalau jemaat mengampuninya, aku juga ikut mengampuninya loh. Nah ini bukan sok kepo ya, bukan. Tetapi dikatakan dia lakukan itu di dalam Kristus. Saudara sekalian, kenapa itu penting? Dikatakan supaya iblis jangan mengambil keuntungan. Kita katakan bersama, iblis tidak boleh mengambil keuntungan dariku. 2, 3. Nah, pertanyaannya gini, emangnya apa iblis bisa mencari keuntungan dari kita? Iblis berupaya untuk mencari kesempatan. Oh iya jelas saudara.
Tetapi dikatakan supaya iblis jangan mengambil kesempatan, keuntungan. Apa itu? Nah saudara, Alkitab mengatakan gini, kata, ini kata sana ya, jadi Bapak Ibu jangan terlalu peduli dengan kata ini karena itu ada kata Yunaninya. Pleo nektetomen. Susah kan, nggak usah sebutkan deh. Pleo nekteo gitu ya. Nah apa sih kata ini? Saudari sekalian, ini berarti cari keuntungan secara tidak adil. Nah jadi kalau ada koruptor berarti dia cari keuntungan dengan tidak adil dong. Kalau ada yang mencuri dia cari keuntungan tidak adil. Kalau ada orang yang mempersekusi mencari keuntungan kan dia puas itu. Nah jadi saudara, kata ini maksudnya gimana iblis bersuka cita. Ketika kita mencari keuntungan dengan cara-cara yang tidak adil. Saudara, bagaimana iblis mencari keuntungan? Kita diperalat. Bapak dengan Ibu perhatikan ya. Ketika Hawa di Taman Eden, maka kan iblis datang gitu. Dia diperalat dengan cara apa? Semua pohon di sini nggak boleh kamu makan. Terus saya makan apa dong? Iya kan? Kan dikatakan semua pohon nggak boleh dimakan. Tapi perhatikan Hawa masih dengar, enggak kok. Boleh kecuali enggak. Kalau kamu makan, ngerti enggak kamu itu jadi seperti Allah. Jadi kayak Allah. Nah makanya hatinya Hawa itu berbunga-bunga menjadi pencipta Bu. Siapa yang tidak keren kuasanya, otoritasnya itu menjadi seperti Allah. Dan Hawa diperalat untuk apa? Untuk kesempatan bagi iblis dia menang saudara sekalian. Apa tujuannya iblis? Kita dirugikan, dibuat rugi. Ini bukan hanya sekedar rugi secara ekonomi ya. Kerugian di dalam ekonomi itu hal yang biasa. Ada yang untung, ada yang rugi. Bukan itu artinya. Kita menjadi dirugikan. Damai sejahtera kita diambil, sukacita kita diambil, sahabat kita diambil, keluarga kita diambil. Saudari sekalian, kita dirugikan. Apa yang dilakukan oleh iblis? Tipu, dia bapa pembohong. Dia bapa dari segala penipu. Saudari sekalian, maka kita mengatakan, oke, come on, hai engkau, hati-hati, waspada. Iblis itu seperti apa? Saudara? Singa yang harus dia waspada. Lihat kapan dia bisa diterkam, kapan dia bisa diterkam. Dia akan melihat kelemahan kita. Lalu kita dimanipulasi. Bapak Ibu, kadang-kadang hati kita bisa menipu kita loh. Dia mau manipulasi apa? Hati kita, pikiran kita, mata kita, telinga kita. Karena iblis raja apa? Manipulasi, banyak sandiwaranya. Jadi Paulus katakan iblis tidak boleh mencari keuntungan dari kita. Saudara, bagaimana caranya dia mengambil keuntungan dari kita? Iblis akan berupaya mencari keuntungan. Lukanya itu belum sembuh-sembuh benar. Luka itu belum apa? Belum pulih. Saudara sekalian, maka orang selalu mengatakan demikian. Oke, jangan luka batin, semua luka. Karena tujuan dari iblis adalah melukai kita, membinasakan kita. Pembunuh datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Saudara, itu tujuannya. Saudara, apa yang membuat kita terluka? Bapak dengan Ibu perhatikan. Jangan izinkan iblis untuk melukai kita terus. Mencari keuntungan dari luka yang belum sembuh. Gimana caranya? Saudara, ketegangan di dalam hubungan. Perhatikan. Beberapa negara sekarang ini kan sedang bergolak ya. Israel dengan Palestina, Ukraina dengan Rusia. Ada ketegangan. China dengan Taiwan, Korea Utara. Coba ketegangan. Siapa yang diuntungkan dari ketegangan ini? Iblis. Manusia berlomba-lomba untuk cara membuat senjata kan. Senjata itu pasti membinasakan.
Jadi iblis akan sengaja membuat apa? Ketegangan. Kalau ada ketegangan antara ayah dengan ibu di rumah, yang senang siapa? Iblis. Berdebat nak perlu, saling menyalahkan, saling menuduh, saling curiga. Saudara, kapan iblis melukai kita? Ketika ada konflik berkepanjangan, saudara. Konfliknya itu nggak selesai-selesai. Datang lagi konsultasi lagi. Datang lagi kepada hamba Tuhan. Dia nggak mau sembuh. Dia nggak mau pulih. Konflik terus. Ribut terus. Udah datang, udah dibantuin. Konflik lagi. Siapa yang diuntungkan? Iblis. Jadi kita nggak boleh bangga kalau kita ada konflik. Senang konflik dengan orang. Di mana dia ada, orang bermasalah melulu. Konflik. Sebenarnya ini bukan sekedar ego kita Bapak Ibu. Tetapi iblis disukakan, ayo loh, ayo terus, maju lagi. Nah ini bukan maju main bola ya. Konflik. Bukankah kita sering konflik dengan diri kita sendiri Bapak Ibu. Tuhan kata, ayo maju pelayanan, ayo ini waktunya kesempatan. Kita bilang entar lah, belum waktunya. Saudara, kita sering kali konflik dengan diri kita sendiri. Ketika kita mengambil keputusan, ketika kita mau melayani, di dunia bekerja, di bisnis sering kali konflik. Saudara perhatikan, ini penting. Kapan iblis bersuka cita cari keuntungan dari kita? Kemarahan. Kain dengan Habel, kisah pertama setelah Taman Eden. Itu adalah bukti dari kemarahan yang sangat loh, kecemburuan, iri hati, dendam, membunuh saudara. Alkitab dengan jelas mengatakan kepada Kain, kenapa mukamu muram, kenapa, ada apa? Kalau engkau lakukan yang baik, pasti mukamu itu berseri-seri. Ayo katakan, semua berseri, 2, 3. Semua bersuka cita di dalam Tuhan. Janji ya. Tuhan katakan, Kain, kenapa mukamu itu muram loh? Pasti kamu ada problem. Enggak. Lalu saudara Tuhan mengatakan, hati-hati ya. Kalau kamu mukanya begitu, hatimu begitu, ingat. Iblis ngintip di sebelah. Dan dia akan cari kesempatan untuk kamu. Alkitab mengatakan, Tuhan mengatakan, bahwa apa? Kamu harus berkuasa atasnya. Itu kata Alkitab loh. Tetapi Kain, saudara sekalian, amarahnya itu memuncak saudara. Hanya gara-gara persembahannya ditolak oleh Tuhan. Mesti dikatakan, Tuhan, kenapa sih engkau menolak persembahan saya? Apa yang salah Tuhan? Apa yang saya pergi itu dong? Tapi adiknya diterima persembahannya, marah sama adiknya. Emang hubungannya apa? Nggak ada. Begitulah kemarahan ya. Lu kenapa dia diterima, aku enggak. Mulai panas hati. Mukanya muram. Mulai tidak senang. Mulai tidak suka cita. Mulai apa? Iri hati. Kecemburuan. Dengki, dendam. Saudara, setelah itu apa? Bikin rekayasa buruk. Mengajak Habel pergi ke padang. Ayo ke padang yuk. Yuk, dia dengan hati tulus pergi. Tetapi yang ada di dalam dirinya niat amarah. Apa yang terjadi? Bunuh. Udah dibunuh, apa yang Tuhan lakukan? Kain, di mana adikmu? Emangnya gue yang jagain, udah gede. Masa dijagain? Nggak tahu. Darah adikmu tuh berteriak dari tanah. Ayo, apa yang kamu lakukan? Wah, ada. Bohong kan? Nipu lagi. Iblisnya makin suka cita. Ketika Tuhan katakan, kamu harus pergi ke tanah Sinar. Kata, enggak dong. Kenapa? Ngeyel kan. Ngeyel, berontak terus. Ergio terus. Dikatakan, kamu ke sana, lu enggak mau. Kalau aku ketemu dengan orang, nanti saya akan dibunuh. Tuhan katakan, ini tanda buat kamu. Udah dikasih tanda, ngeyel terus. Kemarahan. Siapa yang bersuka cita? Iblis. Apalagi kalau tidak mau apa? Mengampuni. Tadi Paulus, kalau kamu mengampuni, aku juga mengampuni. Saudara, iblis bersuka cita ketika kita tidak mengampuni.
Kita jangan bangga mengatakan 7 turunan, aku tidak mau itu bukan kasih Kristus. Itu cara-cara, itu strategi iblis melemahkan kita. Habis kejahatannya terlalu besar sih sehingga aku tidak bisa mau ngampuni. Siapa kita yang diampuni oleh Kristus? Bukan karena kita baik, bukan karena kita berjasa, tapi Kristus mengampuni kita. Saudara, dia akan bersuka cita kalau kita tidak mau mengampuni. Apa yang terjadi sakit hati, jangan pelihara kesakitan di dalam diri kita. Selain kita sakit, orang lain juga sakit loh. Orang-orang yang di sekitar kita itu sakit. Karena kepahitan itu akan menghasilkan apa? Menghasilkan kematian, saudara. Pahit hati. Maka kepahitan itu seperti bom atom yang akan meledak dan akan menghancurkan. Kita terikat olehnya. Siapa yang mengikatkan kita? Iblis senang mengikat kita dengan kepahitan itu. Apa yang dikehendaki? Perpecahan. Kesedihan yang berlarut-larut. Saudara, saya memiliki kawan, saudara ya. Ketika COVID kemarin, dia memiliki anak itu meninggal. Seorang arsitektur yang dia memberikan finansial banyak untuk papanya. Papanya seorang intelektual ya. Jadi bukan bapaknya kekurangan. Waduh, anak sayang luar biasa. Dan anak ini sayang betul sama papanya. Mau menikah. Tiba-tiba saudari sekalian COVID, lalu ketika sakit terminal, dibawa ke rumah sakit, papanya ini udah tua, nggak boleh lihat, nggak diizinkan oleh dokter. Jadi ketika dimakamkan, dia juga nggak bisa lihat, nggak boleh kan? Ada standar, ada SOP kala itu. Bapak Ibu tahu, tiap hari dia pergi ke kuburan. Ini orang intelektual, bukan orang bodoh, Bapak Ibu. Tiap hari pergi ke kuburan, tiap hari nangis. Dia selalu bilang, pendeta, itu kok saudara-saudara saya sih tidak sayang. Saya tanya, kenapa? Ini kok udah 40 harian gak datang, coba bayangkan. Anaknya udah meninggal bertahun-tahun. Pergi terus, habis dari situ nanti ada temannya, ada koleganya. Yang dekat dengan dia, jadi lewat rumahnya ke kuburan. Tiap hari ke kuburan. Januari yang lalu, istrinya bawa dia ke kampung mereka, ke kota yang lain. Dia bilang, Bapak gagal untuk operasi katarak katanya. Terus gimana? Makin drop. Karena apa? Ini cukup jauh ya. Kepedihan yang sangat luar biasa. Jadi memelihara kepedihan, jadi istrinya katakan begini, saya khawatir ini dengan Bapak tidak bertahan lama. Rasa kehilangan. Kalau kita ngomong dengan dia nggak kelihatan ya. Tapi gitu, kalau dia sendiri pikirannya itu kuburan. Pikirannya kuburan. Lalu dia menganggap semua keluarga itu gagal untuk mengasihinya. Karena apa? Itu selalu bilang, gimana caranya ya dimasukkan. Karena di dalam tradisi mereka menghargai mayat itu sangat luar biasa. Jadi ketika dia tidak lihat, dia anggap semua itu rekayasa dan seterusnya. Kehilangan yang sangat luar biasa. Saudara, siapa yang bersuka cita? Iblis. Tapi istrinya juga seorang intelektual, artinya seorang terdidik. Dia selalu kata, papi dia sudah di sorga bersama. Ini untung ada istri yang sangat kuat sekali ya. Yang nuntun kemana, yang bawa kemana supaya kepedihannya itu bisa terobati. Saudari sekalian, jangan izinkan iblis kesedihan kita berlarut-larut. Dan itu akan menyukakan iblis. Oke. Nah saudari sekalian, apa yang dilakukan oleh iblis? Dia bersuka cita. Dia menggunakan siasat. Ampun saudari sekalian, ini siasat ya. Nggak mau mengampuni. Nggak mau rekonsiliasi. Katakan bersama, aku melepaskan pengampunan. 2, 3. Aku membangun rekonsiliasi. Nah saudara, apa yang ditawarkan oleh iblis kepada kita? Supaya kita tidak berdamai dengan Tuhan. Banyak sekali. Padahal Yesus katakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini Yesus mengajarkan kepada murid-murid, ini bagian dari doa Bapa kami.
Tetapi bagaimana iblis itu mengambil sukacita kita. Bagaimana iblis diuntungkan. Tidak mau melepaskan pengampunan. Itu sama seperti kota Korintus tadi, jemaatnya. Udah tahu ada orang yang bermasalah. Dibiarkan, dikucilkan, tidak diomongin dan seterusnya. Tetapi Paulus katakan jangan bikin orang berduka terlalu lama. Kata kuncinya adalah pengampunan. Sejauh timur barat, sekarang kita bisa ukur, bisa saudara sekalian. Sejauh tubir laut, nih gimana ngukurnya ya? Mungkin ada teknologi yang bisa ngukur. Demikianlah Tuhan menjauhkan, melupakan dosa-dosa kita. Tapi kita, suami salah diingat terus. Istri salah ingat terus. Anak keliru ingat melulu. Sahabat keliru ingat terus. Saudara, sehingga kita tidak mau melepaskan pengampunan. Saudara sekalian perhatikan, Alkitab mengatakan pengampunan itu akan membawa pemulihan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Bukan hanya pulihkan dia, memulihkanku. Memulihkan hubungan kita yang rusak dengan Bapa. Mestinya kita yang naik di atas salib itu atas dosa, kesalahan kita. Ketika kita lahir, kita sudah lahir di dalam dosa. Ini bukan tabula rasa, bukan. Alkitab mengatakan kita berdosa karena leluhur kita, Adam itu sudah jatuh di dalam dosa. Kita siapapun adalah orang yang lahir di dalam dosa. Saudara sekalian, tetapi Tuhan tahu kita tidak bisa membereskan dosa. Kita tidak bisa menyelesaikannya, maka dia naik di atas salib itu. Ganti saya, ganti Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Kita dengan Bapak itu didamaikan. Pengampunan itu akan membawa pemulihan. Loh gitu aja, kan dia yang salah. Kenapa sih kamu mau maafkan dia? Ini adalah kata-kata iblis. Saudara sekalian, pengampunan itu bukan kelemahan. Ngapain sih kamu ngalah melulu gitu. Orang dunia kan dia yang salah. Mestinya dia yang harus minta maaf melulu. Kan itu urusannya dia kan, bukan urusannya kamu. Paulus mengatakan, kalau kamu mengampuni, aku dari kejauhan juga mengampuni. Pengampunan bukan kelemahan Bapak Ibu. Itu teori dari dunia. Mungkin para psikolog juga ngajarkan demikian. Saudara sekalian, tapi Alkitab mengatakan pengampunan bukan kelemahan. Karena Kristus mengajar kita untuk apa? Mengampuni. Pengampunan itu adalah kekuatan. Now I'm free. Tapi selama kita terikat di dalam dosa, kita di bawah hamba dosa. Tetapi ketika kita melepaskan pengampunan, seperti doa dan kami akan mengampuni, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini menjadi kekuatan kita. Bapak Ibu, jangan pelihara dendam. Jangan pelihara kebencian. Jangan pelihara amarah. Kalau kita terikat di situ, maka kita akan sulit untuk mengampuni. Jangan juga mengucilkan orang. Kalau kita sudah tahu, Alkitab mengatakan terimalah orang lain dalam pandangannya yang lemah. Jangan percakapkan orang dengan pandangannya yang lemah. Saudara, satu nasihat bagi orang bodoh itu bisa membuat kita meledak barangkali. Maka dikatakan jangan ergiu dengan orang bodoh. Ya, tetapi kritiklah orang bijak. Maka dia akan semakin bijak. Saudara sekalian, kalau kita mengucilkan orang yang sudah terpuruk dan dia akan terpuruk, dia akan kehilangan arah. Maka Alkitab mengatakan jangan mengucilkan orang terlalu lama. Jangan-jangan ada di sekitar kita. Dia nggak menguntungkan saya, biarin aja. Dia selalu membuat saya susah, biarin aja. Supaya dia belajar. Kalau dia tahu belajar Bapak Ibu. Kalau enggak gimana? Karena ada orang yang dituntun harus secara pelan-pelan saudara. Dan Alkitab mengatakan kalau kita mengucilkan orang, berarti kita sedang membawa dia, menuntun dia kepada kebinasaan.
Tapi izinkan kasih Allah bekerja di dalam hidup kita. Jangan izinkan luka pribadi. Itu untuk apa saudara sekalian? Menggodai kita sehingga relasi kita dengan Tuhan dan relasi kita dengan sesama itu terganggu. Alkitab mengatakan kalau engkau memberikan korban, lalu engkau rasa ada sesuatu di dalam dirimu. Tinggalkan persembahanmu, pergi dulu engkau berdamai dengan seterumu, baru engkau mempersembahkan korban pengampunan. Melepaskan berkat Bapak Ibu. Nggak ada gunanya kita menyimpan kelemahan orang lain. Nggak ada manfaatnya juga kita menyimpan kesalahan orang lain. Kita menjadi terikat, kita juga terluka dan dia juga terluka. Apa yang kita perlu sampaikan? Melepaskan pengampunan. Amin. Katakan bersama, aku belajar melepaskan pengampunan. 2, 3. Nah, ini yang ketiga saudara. Gimana iblis itu bisa memperdaya kita, nipu kita, memanfaatkan kita. Iblis pasti cari siasat yang licik. Untuk apa? Tujuannya apa sih? Menggagalkan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Ini sudah dari sejak awal loh. Ini dari Taman Eden. Tujuannya apa? Menggagalkan rencana dari Tuhan. Rencana apa? Rencana untuk keselamatan Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya iblis itu mencari kesempatan? Caranya kan licik ya. Karena dia menipu, dia memperdaya kita. Dia menggunakan segala macam cara untuk membuat kita apa? Terpesona. Membuat kita apa? Terlena Bapak Ibu. Sehingga kita ikut dengan dia. Apa yang dilakukan oleh iblis? Nah saudara sekalian. Keraguan-raguan. Kita sadar atau enggak sesungguhnya saudara sekalian. Kita bisa menjadi ragu. Benar enggak sih Tuhan panggil saya? Benar enggak sih Tuhan akan tolong saya? Benar enggak sih Tuhan akan menuntun saya? Kita menjadi ragu terhadap apa? Ragu terhadap firman Allah. Anda usah dibaca firman. Kita ini kan sudah tahu. Kita udah dengar berulang-ulang. Kita menjadi ragu dengan kebenaran firman. Saudara sekalian, apa yang dia lakukan oleh iblis? Ragu-ragu. Kurang dekat gimana Petrus dengan Yesus ya? Tiap hari mereka pergi pelayanan bersama. Jalan bersama. Melayani bersama. Saudara sekalian, tetapi perhatikan. Ketika Petrus dengan murid-murid melihat Yesus berjalan di atas air, hanya 2, hantu Tuhan. Ini hantu bagaimana orang berjalan di atas air. Tapi ketika Tuhan mengatakan, aku ini. Oh mereka bersuka cita semua. Imannya, waduh sang guru ternyata kunjungin kita. Semua suka cita. Petrus katakan begini, Tuhan kalau engkau adalah itu, izinkan aku jalan juga dong. Tuhan kata, iya kemun, silakan, mari datang. Alkitab dengan jelas mengatakan, ketika Petrus mau mulai melangkahkan kakinya keluar dari perahu, maka dia mulai merasakan tiupan angin. Apa yang terjadi? Imannya hilang dalam sekejap. Jadi Tuhan jadi hantu jadinya. Waduh ternyata ini adalah danau yang dalam. Duduk. Untung dia masih katakan, Tuhan please dong tolong aku. Maka Yesus mengatakan, hai engkau yang kurang beriman. Saudara, keraguan-raguan itu tidak harus seperti Petrus. Ketika kita ragu-ragu mengambil keputusan yang benar di rumah, apa yang sedang ditawarkan oleh iblis saudara sekalian? Menyimpang sedikit dah dari firman Allah. Nggak apa-apa. Ragu saudara. Ketika kita ragu-ragu seperti pemana saudara sekalian. Dia sudah kekang, dia sudah yakin, ragu dikit pasti meleset. Iman kita pun demikian. Lalu ketika meleset saudara siapa yang bertepuk tangan? Iblis yang bertepuk tangan. Saudara apa yang ditawarkan oleh iblis kepada kita? Siasat apa yang dilakukan? Nggak apa-apa. Dosa menjadi menarik. Iya tak? Nggak apa-apa itu kan Tuhan maha baik. Tuhan maha kasih. Ntar juga Tuhan ampuni. Dikit-dikit nggak apa-apa. Saudara sekalian,
Kita punya Android bisa menjadi sangat apa? Menarik sekali. Tetapi gimana kita menggunakannya? Itu menjadi soal. Berapa banyak orang jatuh kepada pornografi dengan apa? Dengan Android kita. Dengan Samsung Bapak Ibu. Dengan Apple Bapak Ibu. Dengan teknologi yang kita pakai. Siapa yang merasuki otak kita? Iblis. Berapa banyak yang jatuh di dalam pinjol sampai negara harus turun tangan. Tadinya hanya apa? Download nggak ngerti. Saudari sekalian anak-anak kita hanya untuk apa? Ngutang 15.000 doang gitu. Untuk apa? Untuk main game kan. Saudari sekalian iblis berusaha untuk narik. Berapa lama kita akan main di mana? Di TikTok saudari sekalian. Sehingga kerjaan utama kita menjadi apa? Blur. Hal-hal yang sangat sederhana. Iblis membuat sesuatu yang apa? Yang menarik. Kalau dulu awas iblis ada di kolong sehingga anak-anak takut kan lagu sekolah minggu. Udah gak berlaku sekarang. Karena apa? Iblis tawarkan dengan apa? Sesuatu yang apa Bapak Ibu? Menarik. Sesuatu yang apa? Menyenangkan. Mantan mahasiswa saya, saudari sekalian, yang jatuh ke dalam obat-obat terlarang, saya tanya gini, apa sih nikmatnya? Dibilang tante nggak tahu, nikmat semua masalahnya kelar. Habis itu baru masalah baru muncul, saudari sekalian. Kesenangan, happiness. Iblis akan menawarkan sesuatu apa yang kelihatannya nikmat. Nah, sama seperti apa namanya? Hawa kan, buahnya itu menarik kelihatannya. Nikmat kelihatannya. Ambil saudara. Ketika dia sudah ambil, dia makan, ternyata semua tidak demikian. Yakobus mengatakan, ingat ya, Allah tidak mencobai engkau. Yang mencobai engkau adalah keinginan dirimu sendiri. Ketika keinginan itu tidak terkendali, keinginan itu tidak terkontrol, dia akan membuahinya, melahirkan dosa. Kenikmatan. Coba kurangnya nikmat apa dunia kita sekarang? Segala sesuatu bisa ditawarkan bagi kita. Betul ya? Kita perlu makanan paling enak, saudari. Kalau motor sedia gampang, apalagi sekarang tinggal GoFood. Gitu ya. Tempat main di mana yang kurang enak, mau di dalam negeri, di luar bebas. Relasi apa yang tidak bebas sekarang? Bebas kelihatannya nikmat dan seterusnya. Kadang-kadang ketika kita berkata benar, jadi salah sekarang. Ya? Jadi salah Bapak Ibu. Karena apa? Dosa itu menawarkan kesenangan. Kenikmatan. Kalau begitu enggak boleh senang dong. Oh boleh, di dalam Tuhan harus sukacita. Amin. Jadi bukan dilarang kita bersukacita. Kita tidak dilarang menikmati sesuatu. Tidak saudari sekalian. Tapi dosa yang kelihatannya menarik. Yang membawa kita menjadi apa? Jauh dari Tuhan. Itu yang sangat berbahaya Bapak Ibu. Apa yang dilakukan oleh iblis saat apa? Itu kan. Tadi lihatin apa tuh? Dosa lu nggak layak. Saudari saya pelayanan di satu gereja. Kenapa tidak mau perjamuan kudus? Dia bilang aku belum layak. Saya bilang kapan kita dilayakkan ya? Saya tanya kenapa tidak layak? Aku masih menipu, ada sedikit-sedikit culas di dalam keuangannya. Jadi tidak mau perjamuan kudus. Saudari sekalian ini kan tradisi. Padahal kita dilayakkan oleh siapa? Darah Yesus. Bukan karena kita baik, bukan karena kita berjasa. Sama sekali tidak. Seringkali rasa bersalah ini. Sama seperti yang terjadi kepada siapa? Yudas kan. Rasa bersalah, waduh saya sudah menjual guru. Waduh ternyata imam-imam gak bantu saya. Waduh saya kirain tadinya gak sampai bunuh. Oh ternyata mereka bunuh juga. Waduh rasa bersalah. Rasa bersalah yang tidak diselesaikan. Yang kedua Saul. Saudara Saul itu diingatkan berulang-ulang oleh abdi Allah. Supaya apa dia dengar-dengaran. Supaya apa dia taat kepada Tuhan. Tapi karena Saul ini hebat saudari sekalian. Wow paling ganteng senegara begitu. Saul aduh raja soalnya.
Dia bisa putuskan apapun. Ketika Samuel katakan, Saul jangan. Dia habisin raja-raja yang dia tidak suka kan begitu. Saudara, ketika Daud muncul, siapa? Angon domba. Saya bilang lu gak siapa-siapa. Tapi ketika Daud udah mulai berhasil mengalahkan Goliat, apa yang terjadi dengan dia? Udah mulai cemburu. Orang mulai cari Daud. Wah, Daud panglima perang, dan berhasil dan seterusnya. Saudara, dia mulai apa? Bikin siasat. Menikahkan putrinya. Bikin jamuan makan. Waduh, dia kalau perlu dia pergi ke medan perang supaya mati dan seterusnya. Siasat buruk ya. Tapi lama kelamaan dia merosot. Negerinya merosot. Menjadi kalah. Dan seterusnya. Apa yang terjadi dengan Saul? Pergi kepada okultisme. Perempuan Endor. Dia ditipu dan dia merasa wow. Nah akhirnya apa? Habis. Saudara, dia mengakhiri kepemimpinannya di dalam rasa bersalah yang mendalam. Itu berbeda dengan Daud. Ketika Tuhan tegur, Nathan tegur dia katakan, dia Tuhan. Dia tahu apa yang terbaik bagiku. Dia rela menerima konsekuensi daripada kesalahannya. Akhirnya apa? Tuhan memulihkannya. Rasa bersalah. Kita pernah bersalah. Tapi jangan izinkan rasa bersalah itu mengendalikan kita. Rasa bersalah harus dibereskan dengan cepat. Saudara, apalagi kalau kita menabur kepahitan. Menabur dendam. Saudara, jangan taruh kepahitan, bitterness di dalam hidup kita. Apa yang dilakukan oleh iblis? Godaan duniawi. Kita selalu mengatakan harta, tahta. Sekarang godaannya tidak demikian lagi. Iblisnya udah makin canggih membuat segala sesuatu yang duniawi. Segala sesuatu yang mengikat kita. Yang membuat kita jauh dari Tuhan. Itu yang akan dilakukan oleh siapa? Oleh iblis. Dia akan menggoda kita. Saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh iblis? Nunda. Oke, ayo kita pelayanan. Ntar aku masih muda, masih ada kesempatan. Ayo doa. Ntar nonton bola dulu baru doa. Ayo latihan untuk apa pelayanan gereja. Ntar banyak alasan. Dengan menunda, kita memberikan kesempatan kepada iblis untuk apa dia bekerja. Sudah waktunya kita melayani. Nanti jangan sampai seperti jemaat di Korintus. Mestinya kamu sudah bisa makan makanan keras. Tapi kamu hanya bisa minum susu kayak bayi. Nggak bertumbuh secara rohani. Saudara, karena apa? Kita banyak alasan. Kita mengatakan A, B, C dan seterusnya. Ketika Yesus memberikan perumpamaan, ada orang yang diundang untuk perjamuan. Yang satu mengatakan, aku baru menikah, aku urusin dulu bini. Yang satu mengatakan, aku baru beli sapi, aku cek dulu, lihat dulu dia baik-baik saja apa enggak. Yang satu mengatakan, orang tua aku baru meninggal, aku urusin harta gono gini dan seterusnya. Banyak alasan. Maka sang raja mengatakan, ayo panggil orang-orang yang ada di sekitar. Panggil yang di jalan supaya mereka masuk di dalam kerajaan Allah. Jangan sampai kita tertinggal bagi kerajaan Allah. Terlalu banyak apa? Terlalu banyak alasan kita. Apalagi apa? Nih yang mendengarkan. Gue tahu gue berhasil karena gue bekerja. Gereja tidak memberikan saya duit. Karena saya kerja maka saya survive dengan diri saya sendiri. Saya bisa bekerja kan karena saya sekolah. Apa yang dihadapi oleh anak kita? Menjadi free thinkers. Menjadi apa saudari sekalian? Nah percaya juga dengan Tuhan kan? Ini menurut banyak survei di seluruh dunia. Bagi generasi muda gereja. Merasa dia bisa dengan dirinya sendiri. Dan dia merasa tidak memerlukan Tuhan. Kita bisa berhasil karena kita bekerja keras. Kita berbisnis, Tuhan tidak tolong kita. Gereja tidak tolong. Karena kita memang berbisnis. Kita sudah tahu, kita sudah ngerti. Saya sudah tahu, saya sudah tahu, saya sudah tahu. Akhirnya apa? Kita merasa aku tidak memerlukan Tuhan. Saya melakukannya dengan diri saya sendiri. Kita tidak sadar. Ini adalah siasat dari iblis. Kalau kita karena saya udah pinter sekali. Seperti tadi rekan saya.
hanya sedetik aja, mungkin satu saraf di dalam sel otak kita, kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Lalu kita mengatakan, oh aku bangga bahwa saya tidak memerlukan Tuhan. Perhatikan anak-anak kita ke depan. Mereka masih merasa memerlukan Tuhan. Apa engkau? Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala. Bapa, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, sungguh kami perlukan untuk kami bisa mematahkan siasat daripada iblis. Jangan sampai iblis mencari kesempatan di dalam kami. Baik lewat kemampuan kami juga lewat kelemahan kami. Tuhan kiranya menolong kami. Kami dipulihkan oleh Kristus. Kami sudah diampuni dan menikmati pengampunan. Karena itu kami belajar mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Tuhan kiranya Engkau menolong kami. Kami menjadi cerdas, kami menjadi bijak untuk melihat siasat-siasat yang kelihatannya baik yang digunakan oleh iblis, tapi itu mencelakakan kami. Berikan kami hikmat di dalam Roh-Mu yang kudus. Bapa, kami sungguh memerlukan Engkau, pegang tangan kami, tuntun dan bimbing langkah kaki kami. Sebab selangkah bagi kami bisa menjadi kejatuhan akibat daripada ketidakmampuan kami menganalisis apa yang dilakukan oleh iblis. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kami memerlukan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sungguh kami memerlukan Roh-Mu yang kudus yang menuntun dan menopang kami sampai pada akhir zaman. Tuhan, Engkau adalah Bapa kami yang baik. Dan kami percaya itu. Engkau menuntun kami dari kemenangan kepada kemenangan. Engkau yang menuntun kami dari iman kepada iman yang lebih baru. Engkau yang menuntun kami Tuhan dari keberhasilan kepada keberhasilan. Dengan caranya Tuhan. Bukan hanya dengan sekedar strategi kami manusia. Permuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kiranya firman menjadi pedoman atas seluruh hidup kami. Dan demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan jemaat yang dikasih Tuhan Yesus. Sebentar kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita. Arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang ada dan manis menyertai setiap kita semua mulai pada pagi hari yang indah ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.